Ya, sekarang kali ini kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan array dalam mendesain pada Blender. Kita tahu bahwa array adalah suatu bidang yang memiliki nilai yang sama. Di sini contoh dari desain dengan menggunakan array itu adalah seperti ini, DNA. DNA itu terdiri dari lingkaran, kemudian ada garis, lingkaran, tapi memiliki masing-masing lingkaran ini memiliki nilai yang sama. Nah, contoh yang seperti ini gampangnya. Tapi kita coba akan membuat seperti DNA dengan 3 objek. Lingkaran, silinder, lingkaran. Oke, langsung saja. Pada tampilan default kita delete dulu bagian sphere, kotak. Kemudian saya add shift A, kemudian pilih UV spheres. Kemudian saya masukkan ke posisi front. Di sini saya masuk ke edit mode dulu. Edit mode, kemudian saya masuk ke sini, kemudian add modifier. Modifier, kemudian pilih mirror. Beres. Setelah itu, ini kan kita akan memirror atau mencerminkan pada posisi X saja. Maka apabila kita geser ke posisi X, maka ia akan menduplikat pada posisi X. Saya scale sedikit, kemudian saya buat lagi objek dengan nama silinder. Di silinder, kemudian saya scale perkecil, kemudian saya scale S, kemudian Z, naikkan ke atas. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu saya Shift D untuk menduplikat. Saya masukkan ke posisi atas dari lingkaran. Ya, kurang lebih seperti ini. Scale sedikit, Z, kemudian sehingga ukurannya sedikit diperkecil. Nah, berikutnya yaitu saya masuk ke face, select face, kemudian saya geser sedikit ke depan. Oke, sehingga membentuk sedikit miring. Iya, segini saja sudah cukup. Kemudian saya pilih L untuk men-select semuanya, kemudian saya turunkan sedikit, agak miring ke samping. Ya, beres. Berikutnya yaitu di bagian silinder. Di sini pada gambar itu kan terdapat ada 2 bagian ya, dibagi 2. Sama seperti tadi, saya klik L saja untuk men-select semuanya. Kemudian saya tekan R, kemudian pilih Y untuk men-select pada bagian posisi Y saja. Di sini saya ganti menjadi 90 derajat. Beres. Saya tarik sedikit ke posisi X. Nah, di sini ada bagian pembatas. Bagian pembatas ini saya select saja, kemudian saya extrude menggunakan E. Saya geser ke depan sehingga bertemu. Kemudian saya scale sedikit. Nah, beres. Di sini sudah jadi satu pasang dari lingkaran. Kembali ke objek mode, kemudian saya apply. Kemudian berikutnya saya masuk lagi ke edit mode. Di bagian yang ini saya klik L. Kemudian yang saya shift lagi yang ini saya klik L. Kemudian saya kontrol M. M ternyata di sini tidak ada. Seharusnya untuk membalikan ini ya ada. Secara manual saja kita buat, kita klik R, kemudian pilih Z, putar saja sehingga putarannya adalah 180 derajat. Jadi berbanding terbalik dengan yang di sebelahnya. Nah, berikutnya yaitu kita masuk ke edit mode. Di sini sudah beres. Sebelumnya saya perhalus. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan dengan menekan Shift A, kemudian pilih empty, plain access. Nah, di sini adalah titik tumpu dari array. Jadi yang ini kita akan tambahkan lagi ke add modifier, kemudian pilih array. Nah, sehingga dia terbentuk di samping objek. Dia akan menduplikat di samping objek dengan nilai membagi 2. Jadi caranya supaya bisa di atas itu di sini kita beri nilai X itu adalah 0, kemudian Z itu adalah 1.
Nah, sehingga dia pada posisi atas. Ternyata di sini kita lihat yang bagian 1 dengan bagian 2 tidak menyatu. Caranya yaitu kita pilih aja bagian objek. Jadi titik fokusnya adalah kita bagian empty yang tadi yang kita buat di sini. Nah, sehingga ketika saya gerakan yang ini, dia akan mengikuti objek berikutnya. Objek yang di atas, yang di array tadi. Kemudian saya putar bagian empty ini, menekan R, kemudian pilih Z. Ya, kita sesuaikan saja. R sedikit, kemudian Z, sehingga membentuk, sehingga objeknya terlihat menyatu. Di sini kurang menyatu, saya pindah menekan G lagi, kemudian pilih Z, turunkan sedikit, terlihat sedikit, tapi lumayan. Ternyata dia menyatu. Ternyata di bagian sini tidak. R, kemudian Z, ya kurang lebih begini. Ya, objeknya ternyata sudah jadi. Kemudian tadi usahakan median point berada di tengah dengan menekan A, kemudian S, kemudian pilih di center. Di sini jadi G, saya drag sedikit ke X. Iya, di sini di bagian ini udah terlihat. Ternyata mungkin ukurannya ukuran dari ini dan ini itu tidaknya sepertinya tidak sama. Saya menekan S saja pada empty sedikit dengan menahan shift untuk secara agar terlihat perlahan. Ya, di sini sudah beres. Kalau sudah beres, berikutnya yaitu kita akan menduplikat atau array pada bagian bola ini sebanyak-banyaknya sehingga terbentuk seperti ini. Iya, beres. Ternyata di sini pembuatan array sudah jadi. Tahapan berikutnya yaitu tinggal di apply saja. Oke, jadi dia akan menjadi satu objek. Jadi dia tidak akan terpengaruh lagi di empty ini. Ya, berikut meskipun ini saya pindah empty pada bagian empty, ternyata dia tidak bereaksi. Yang ini saya perkecil saja, akan scale, saya perkecil. Oke, berikutnya ya di sini sudah jadi tampilan DNA sudah jadi. Ini saya akan membuat lantai untuk tekstur, kemudian saya posisikan pada front saja, front. Oke, di sini. Kemudian yang ini saya duplikat lagi, shift D, saya bawa ke Y, posisi Y, kemudian saya R, X, putar sedikit, pilih di sini 90, ya, S, X, S, X, beres. Untuk sementara saya rendernya menggunakan circle. Yang ini saya beri tekstur cahaya, yaitu menggunakan emission. Berikutnya yang ini untuk lantai saya gunakan glossy untuk pantulan dengan warna sedikit atau agak oranye. Beres. Yang ini pada DNA saya beri tekstur glass dengan transparan mungkin 2. Oke, warnanya saya bedakan saja menjadi warna sedikit agak biru. Iya, di sini sudah jadi. Dari bentuk dari array. Coba saya jalankan render preview. Ya, beres di sini. Berhubung spesifikasi dari VGA saya mungkin kurang spesifik, maka hasil proses ngerendernya sedikit agak lama. Ditambah lagi saya menggunakan proses perekaman. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah pantulan cahaya dari glossy. Ini adalah DNA yang tadi kita buat. Ya, tutorial array sudah kita lakukan. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.